Selamat sore Tribuners, bagaimana kabar Anda sore hari ini? Senang sekali saya Ilu Devi Sania dapat kembali menyapa Tribuners kali ini dalam program Ngobrol Politik yang akan membahas terkait dengan sehati, namun juga bukan hanya sehati nih, tapi hari ini kita akan membahas terkait yang lagi hangat begitu, khususnya bagi para supporter dan juga pecinta bola di Kota Makassar dan supporter PSM tentunya terkait Stadion Sudiang yang anggarannya tiba-tiba hilang begitu. Nah, untuk itu hari ini kita akan membahas tema terkait reaksi sehati anggaran Stadion Sudiang terhapus begitu. Untuk itu hari ini kita sudah bersama dengan narasumber kita, ada Kak Muhammad Al-Fajri Jayadi selaku Kreatif Director Muda Sehati. Kita sapa terlebih dahulu narasumber kita pada sore hari ini. Selamat sore Kak. Sore Kakak. Baik, bagaimana kabarnya hari ini Kak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Nah ini kita akan memperbincangkan gimana nih anggaran dari Stadion Sudiang yang tiba-tiba tidak ada lagi di APBN. Mungkin dari teman-teman Sehati bagaimana menanggapi hal ini, karena kita tahu bahwa Sehati ini juga fokus terkait pengadaan stadion di Kota Makassar, apalagi kita kan punya PSM begitu yang melegenda di seluruh Indonesia. Ya, jadi kemarin pertama rilis berita bahwa anggaran Stadion Sudiang ini hilang, kaget juga sih Kak. Iya. Padahal kan ini di bulan 2 kemarin sebelum Presiden Jokowi meninggalkan jabatan sudah mengeluarkan impres kan, bahwa stadion di Sulawesi Selatan itu harus ada, khususnya di Kota Makassar. Nah, menyikapi itu kami pastinya yang pertama kaget, terus yang kedua ya memang hari ini kita butuhkan pemimpin yang terkoneksi dari kabupaten, kota, provinsi hingga ke pusat. Karena kalau ini tidak terkoneksi maka ya kemungkinan harapan untuk ada stadion itu semakin mengecil. Tapi alhamdulillah kemarin melihat berita-berita online dan juga kiriman video dari beberapa teman yang ada di Jakarta, bahwa Wakil Ketua Komisi 5 Pak Andi Iwan Aras ini sangat memperjuangkan dan kembali mengingatkan ke Kementerian PU untuk bagaimana Stadion Sudiang ini atau stadion untuk Kota Makassar dan Sulawesi Selatan ini tidak dihilangkan di rencana APBN 2025. Ya baik. Gitu, Nah Kak. sebelumnya Kak Fajri juga apakah seorang supporter begitu? Nah kalau dari mata seorang supporter begitu, bagaimana melihat terkait Stadion Sudiang ini? Iya, jadi saya memang juga salah supporter di kelompok yang ada di Mato Angin dan juga Parepare. Terus kami sih kemarin kalau dari pandangan saya sebagai supporter Kakak ya, harapan itu ada karena yang menjanjikan dan memberikan harapan ini presiden loh. Makanya kemarin di bulan 2 kami langsung koordinasikan ke pihak-pihak yang terkait, salah satunya ke Dispora Sulsel, dan memang jalan progresnya sampai kemarin on the track aja Kak. Jalan setelah instruksi itu ada, Forkopimda Sulawesi Selatan didampingi Wali Kota Makassar pada saat itu, Bupati Maros, Bupati Goa, Takalar kan langsung menghadap ke istana untuk bagaimana pembangunan stadion ini bisa jalan. Terus berjalannya waktu, pemerintah Kota Makassar sedang menyiapkan nih anggaran 200 M untuk perbaikan infrastruktur jalan. Nah, makanya harapan kami besar sebagai supporter bahwa betul-betul stadion ini bisa ada di Sudiang. Karena luas tanah pemerintah provinsi di sana itu kurang lebih 72 hektar. Untuk stadion kemarin pemerintah provinsi sudah plotting 20 hektar lebih untuk pembangunan stadion. Nah, kami tiba-tiba kaget aja pas kemarin berita berseliweran bahwa APBN untuk pembangunan stadion ini di Kemenpu dihilangkan. Tapi ya kemarin pas dapat berita itu saya langsung cross check ke dinas terkait gimana perjalanannya. Terus kami langsung bangun komunikasi dengan Pak Wakil Ketua Komisi 5 Bapak Andi Iwan Aras, dan beliau sangat siap membantu. Beliau siap memperjuangkan. Hari ini supporter harapannya ada sama Pak Andi Iwan Aras dan dinas terkait untuk keberlanjutan Stadion Sudiang. Karena di sana saya rasa tidak ada masalah. Sertifikatnya ada di tangan pemerintah provinsi.
Terus sinergitas kemarin antara pemerintah provinsi dan kota juga Ya. berjalan baik, walaupun ada beberapa pihak yang mau mengganggu, tapi alhamdulillah sejauh ini jalan. Makanya kemarin setelah koordinasi ke Pak Andi Iwan Aras, kami langsung diperintahkan bagaimana bisa Kadis Provinsi, Kadispora Provinsi memberikan laporan lah terkait perjalanan. Iya, gitu Kak. Baik, nah juga memang Pak Andi Iwan ini kita lihat memang beliau orang yang vokal begitu Iya, ya, vokal. menyuarakan terkait apalagi Stadion Sudiang ini, karena kan kita tahu juga dari pemerintahan Pak Jokowi kemarin sudah disepakati, kemudian tiba-tiba kok tidak diutamakan anggarannya menjadi di Stadion Sudiang ini. Nah, mungkin juga sebagai supporter nih Kak yang melihat perjuangan PSM begitu di Kota Makassar. Dulu kita punya stadion tapi sudah dirobohkan. Ya. Kemudian kita away ke Parepare. Ya. Tentunya kalau setiap ada pertandingan supporter dari Makassar ke Parepare, mau hujan mau panas tetap datang ke sana. Mungkin suka dukanya kalau tidak ada stadion di Makassar itu seperti apa mungkin? Jadi pertama kami main di Parepare Kakak ya. Iya. Itu kan ada 4 sampai berapa orang korban lah di dalam perjalanan itu. Makassar Parepare ini jaraknya 3-4 jam. Supporter tidak mengenal mau siang mau malam, tetap pasti kalau kita cinta PSM tetap pasti ke Parepare. Terus kegelisahan ini kemarin kami sempat utarakan di awal melalui Pak Andi Iwan Aras. Iya. Kami datang sowan ke Pak Andi Iwan Aras. Kami ceritakan bagaimana perjalanan teman-teman supporter yang hari ini harus ke Parepare. Nah, alhamdulillah disonding lah pada saat Presiden Jokowi hadir di Sulawesi Selatan. Pada saat dipangkep tempo hari itu, Presiden langsung menginstruksikan ke kementerian, ke Pak Menteri PUPR pada saat itu untuk bagaimana caranya bisa ada stadion di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Ini yang kami backup terus Kak. Jadi kami dari supporter itu jalan, ketika kabar itu ada kita bantu bersinergi jalan sama-sama. Sampai kami menghadap ke Pak Wali Kota waktu itu, kami minta bagaimana kesiapan pemerintah kota mensupport pembangunan stadion dan semua clear, jalan. Cuman hari ini PSM sudah bukan lagi di Parepare, tapi ke Batakan, Kalimantan. Kita harus nyebrang pulau untuk mendukung satu kebanggaan. Dan hari ini kan Makassar di branding kota dunia. Iya, tapi tidak ada stadionnya. Iya. Pintu gerbang Indonesia Timur. Tapi stadion saja tidak ada di Kota Makassar. Sedangkan di Papua kan ada stadion. Iya, betul. Stadion Lukas NMB ada di sana. Nah, ini yang mungkin jadi fokus kami. Apalagi kalau kita berbicara keterkaitannya dengan musim pilkada ini ya, kita harus jeli sebenarnya melihat siapa figur yang bisa menyampaikan aspirasi dari pemerintah kota ini sampai ke pusat. Dan harus yang sejalan, harus yang terintegrasi dari atas ke bawah. Kemarin saya sampaikan bahwa dalam pemilihan pilwal ini kita harus lihat siapa yang punya kans dekat dengan pemerintah pusat hari ini. Dan kita tahu sendiri Kakak Seto, karena saya panggil kakak karena dia masih muda. Pak Seto masih muda. Kakak Seto dan Kakak Kiki ini adalah orang yang paling punya kans untuk sampai ke pusat. Kakak Seto ini adalah kader tulen Partai Gerindra. Terus di Komisi 5 wakil ketua kan ketua DPD Gerindra Sulawesi Selatan. Presiden hari ini kita tahu latar belakang partainya Pak Prabowo ini Gerindra. Jadi kalau ini terjalin dengan baik, insya Allah tidak menutup kemungkinan anggaran untuk APBN stadion di Kota Makassar akan kembali ada. Begitu Kak. Apalagi sekarang kan kalau Parepare mungkin kita masih bisa jangkau naik motor begitu. Betul. Nah kalau sekarang di Kalimantan kemudian stamina tim juga kita pertanyakan begitu ya, bagaimana dari Makassar kemudian latihannya di Goa, kemudian bertandingnya di Kalimantan, belum lagi ke stadion-stadion lainnya di seluruh Indonesia itu kan juga menjadi salah satu faktor mungkin yang menguras stamina begitu bagi pemain. Kita juga memikirkan hal itu ya. Begitu. Selain untuk pemain, untuk supporter juga menguras biaya Kakak. Kita ke Kalimantan naik kapal, naik pesawat, belum lagi penginapan di sana. Untung-untung di Kalimantan Timur itu banyak orang Sulawesi Selatan. Jadinya kita bisa saling membantu di sana.
belum lagi uang tiket stadionnya, belum lagi yang lain-lainnya kan. Nah, ini yang mendasari kami bahwa memang kalau kita main di luar itu sangat boros. Selain untuk tim, untuk supporter pun boros. Betul, betul. Dan juga terkait supporter ini kan kita tahu bahwa PSM ini kuat juga karena supporternya begitu ya. Supporter PSM, PSM terkenal, supporternya juga terkenal begitu. Nah kalau kemudian PSM main tapi dengan supporter yang di Kalimantan juga banyak supporter, tapi supporter Sulawesi Selatan kami rasa kuat begitu. Jadi mereka tetap butuh dukungan dari supporter tempat asal mereka. Dan harus kita tahu Kak, orang di Kalimantan Timur itu, orang Bugis Makassar yang ada di sana, dia ke sana untuk kerja, bukan untuk nonton PSM. Betul, betul. Kalaupun PSM main di hari libur ya, syukur-syukur kalau banyak yang nonton. Kalau lagi kerja? Kalau lagi kerja di hari kerja kita main PSM ada match di hari kerja kan sepi juga stadion. Jadi memang kita sangat membutuhkan stadion di Kota Makassar bukan hanya untuk PSM sebenarnya, tapi untuk cabur-cabur yang lain seperti Matu Angin kemarin. Angkat besi pakai, panahan pakai, atletik pakai, sepak bola pun pakai. Jadi bukan hanya untuk satu segmen saja stadion ini, tapi pengembangan olahraga ada di situ. Selain olahraga, UMKM-nya juga ada. Betul. Karena kami kakak kemarin setiap tanggal 20 Oktober itu kami perayaan perobohan Stadion Matu Angin. Keluh kesahnya warga di situ satu, cepat Miki Korom bangun ini stadion. Karena mau ditolong ekonomi sekitaran sini. Karena kan juga sudah memakan korban ya kemarin ya. Korban di Matu Angin itu ada 3. Satu mantan atlet lah, yang 2 anak-anak. Inilah yang saya perjuangkan dengan teman-teman mulai dari tahun 2021 kalau nggak salah. Semua jalan kami sudah coba Kakak. RDPU dengan DPR RI ini Kakak. RDPU kita sampai ke DPR RI. Terus mediasi pemerintah provinsi, pemerintah kota, turun ke jalan, sudah semua nih supporter lakukan. Tapi sampai hari ini kan tidak ada kesadaran. Nah, stadion ini kalau kita mau bangun, ya kita lihat dulu pemimpinnya ini betul-betul punya kesadaran untuk membangun atau tidak. Selama ini kan karena gengsi saja sebenarnya. Di Makassar ini ada 3 janji stadion. Mulai Barombong, Matu Angin, Sudiang. Kalau Sudiang pun tidak jadi, di mana lagi nanti janjinya kan? Akhirnya kita terkenal dengan stadion janji-janji saja. Dan juga terkait mungkin berita ini pada saat rilis pertama kali, nah respon dari Kak Seto sendiri seperti apa? Karena kan dia juga dalam programnya akan mengutamakan hadirnya stadion di Kota Makassar. Iya, makanya respon di awal dari Kak Seto ini kaget juga sih sebenarnya. Tiba-tiba hilang dari rencana APBN. Makanya kami sempat diskusi, kami sampaikan ke Kakak Seto bahwa stadion ini sebenarnya sudah siap untuk secara lahan. Terus untuk penganggaran, pemerintah kota kemarin sudah kucurkan, sudah sahkan melalui DPRD Kota Makassar 200 miliar untuk pembangunan jalannya. Sisa kita bagaimana follow up sampai ke atas. Nah, Kak Seto bilang, oh kalau begitu memang kayaknya kita tunggu sampai saya jadi wali kota di Makassar ini, kita sama-sama memperjuangkan. Alhamdulillah saya dengan Pak Presiden hari ini saya adalah anak ideologis, karena saya adalah kader tulen Partai Gerindra. Kalau komunikasi ini berjalan dari atas ke bawah, Kak, yakin dan percaya bisa diwujudkan stadion ini ada di Makassar. Dan hari ini cuma satu politikus dari Sulawesi Selatan yang berani mengeluarkan statement mengingatkan Kementerian PU terkait stadion, hanya Bapak Andi Iwan Aras. Dan juga kalau kita boleh bahas kembali di sini, Pak Andi Irwan Aras sampai hari ini mungkin masih terus memperjuangkan terkait hal ini begitu ya. Mungkin ada pembicaraan mungkin dari pihak Sahati dengan juga Pak Andi Iwan untuk sama-sama begitu memperjuangkan hal ini. Ya tentunya ada Kak, melalui saya pun kemarin, saya kan sebagai kreatif direktur dari Muda Sahati, kami langsung nitipkan pesan ke Pak Andi Iwan bahwa harapan teman-teman hari ini ada di Bapak selaku Wakil Ketua Komisi 5 di DPR RI. Nah,
Pak Andiwan katakan kami siap untuk membantu. Iya. Kami siap untuk menjadi penyambung lidah antara Kota Makassar dengan pusat. Cuman memang harus ada dorongan dari pemerintah kota lagi, Kakak. Hari ini kalau pemerintah kota diam juga, Iya. ya gimana mau mau tercapai stadion itu. Tapi kan komitmen dari Pak Kakak Seto ini dengan Kakak Reski bahwa ketika dia yang diamanahkan sebagai wali kota dan wakil wali kota, insya Allah dia akan menyodorkan ke pemerintah pusat untuk adanya stadion di Kota Makassar. Karena memang kalau kita hanya pakai APBD, ya mustahil lah stadion, Kakak. Tapi kan kalau ada dorongan dari pemerintah kota, ada kemauan dari pemerintah kota untuk hadirkan stadion di Kota Makassar, ya pastinya juga pemerintah pusat akan menyambut dengan baik, akan menyambut dengan semangat. Tapi kalau pemerintah kota dan provinsi tidak semangat untuk ngurusin stadion, sama saja. Pastinya juga di pusat katakan, ya ngapain saya mau semangat kalau daerah yang mau kita kasih bantuan ini tidak semangat. Iya, iya. Tapi insya Allah ketika Kak Seto dan Kak Reski ini diamanahkan oleh warga Kota Makassar menjadi pemimpin 5 tahun ke depan, saya yakin dan percaya stadion itu akan ada di Makassar. Karena itu tadi komunikasi dari tingkat kota ke provinsi dan nasional ini sama harusnya. Baik. Nah, kalaupun nanti memang perjuangan ini membuahkan hasil begitu, Kak. Nah, apakah dan juga insya Allah ketika sehati nanti terpilih dan mengemban amanah untuk memimpin Kota Makassar, apakah nanti akan melanjutkan rencana untuk membangun stadion Sudiang misalnya, ataupun membangun yang Matu Angin kemarin, ataupun yang di Barombong, atau seperti apa mungkin perencanaan terkait pengadaan stadion di Kota Makassar sendiri? Iya, kalaupun pasangan saat ini insya Allah tanggal 27 nanti keluar sebagai pemenang, pastinya harapan itu akan terus ada. Dan pastinya kami selaku orang yang cinta juga dengan PSM, kami supporter juga, pasti akan mengingatkan ke Kak Seto dan Kak Reski bahwa stadion ini harus ada di Kota Makassar. Karena stadion ini bukan hanya untuk satu jenis olahraga, tapi banyak olahraga yang bisa memanfaatkan stadion ini. Dan nantinya juga tuh stadion ini milik kita semua. Iya. Milik masyarakat Kota Makassar. Di situ bukan namanya Pak Andi Seto yang tanda tangan, tapi nama presiden. Tapi ya kita harus mengapresiasi jika memang insya Allah tanggal 27 nanti kita menang dan stadion itu juga ada. Pastinya kami dari tim Sati akan mengingatkan bahwa ada 3 kemarin yang sudah direncanakan. Yang paling mendekati adalah Barombong. Sisa 20% Barombong sudah selesai, Kakak. Terus Matu Angin. Terus Matu Angin ini kan kita hanya bersoal di masalah lahan. Terus Sudiang tidak ada persoalan, alasnya clear and clean, itu bisa. Bukan suatu hal yang tidak bisa kalau komunikasi dari kota ke nasional dan provinsi ini terjaga. Iya, betul. Begitu. Dan mungkin juga untuk to make it clear begitu ya, mungkin masyarakat mempertanyakan kenapa pembangunan stadion ini bagi Sehati menjadi penting begitu. Apakah ini hanya mementingkan PSM dan supporter, atau apa kemudian dampak pembangunan stadion di Kota Makassar bagi masyarakat keseluruhan? Jadi kalau kita mau bilang hanya mementingkan PSM dan supporter, kayaknya sedikit ini ya keliru lah. Soalnya stadion ini kita bisa lihat contoh saja di GBK atau di Solo Manahan. Kita bisa mendatangkan orang banyak karena adanya stadion. Betul. Event internasional itu timnas men tidak melulu harus di Pulau Jawa atau bisa saja timnas main kita mainkan di Matu Angin, kita mainkan di Makassar. Kalau memang stadion bagus, iya, kalau stadionnya memang layak ya, Kak ya. Terus mendatangkan pasti orang-orang dari luar. Makassar lebih terkenal lewat itu. Hari ini kalau teman-teman supporter datang dari Surabaya, Jakarta, Bandung, Madura, datang ke sini, teman-teman supporter kan yang pasti dia cari mana stadionnya deh. Kita mau bawa ke Matu Angin, wah sisa tanah lapang di situ kan. Tapi kalau ada stadion, ini akan menjadi daya tarik. Selain untuk berwisata terkait sepak bola, ya UMKM juga akan hidup di situ. Masyarakat di sekitar ya. Masyarakat sekitar dengan adanya stadion, banyak pasti kodong UMKM, pedagang-pedagang asongan itu.
Terus parkiran juga kalau kita tata dengan rapi dan kita manfaatkan orang-orang yang ada di sekitaran stadion itu ya pastinya akan terbagi rezeki dari stadion ini ke orang-orang yang ada di sekitaran, masyarakat sekitar. Masalah parkiran paling penting. Kita harus memanfaatkan orang di sekitaran stadion itu nantinya supaya tidak memicu dan tidak menimbulkan kecemburuan sosial. Kemarin saya sampaikan bahwa stadion ini kalau ada di Kota Makassar ya sudah pasti akan menjadi daya tarik untuk semua kalangan. Karena ketika kita ada di atas tribun kita tinggalkan yang namanya jabatan, pangkat, kastata, kita sama semua di hadapan lapangan itu kita sama. Terus cabur lain juga bisa memanfaatkan event-event nasional lainnya itu bisa datang melalui cabur lain. Kalau memang stadion ini ya berstandar nasional ataupun internasional. Tapi kalau kita hanya mau bangun stadion kayak lapangan Hasanuddin, mana bisa mendatangkan kan? Iya. Tapi kalau kita bangun sedemikian rupa dengan fasilitas yang standar AFC, fasilitas standar FIFA, pastinya akan mendatangkan nilai positif lah untuk perkembangan Kota Makassar. Iya. Nah, sepak bola sendiri ini kan kalau memang kita menjadi besar begitu, ini bisa menjadi sebuah industri begitu. Iya. Nah, sebuah negara biasanya yang punya sepak bola ini menjadi industri di sana begitu, seperti Argentina dan lain sebagainya. Mereka ini membangun stadion juga melibatkan pihak swasta. Apakah dari sehati mungkin ketika nanti naik sebagai pemerintah di Kota Makassar akan ada kepikiran tidak untuk juga melibatkan pihak swasta untuk mengadakan stadion di Kota Makassar? Kalau dari Sati sendiri sangat berpikir terkait itu, karena kan kita hari ini butuh kolaborasi yang kuat antara pemerintah daerah dengan swasta. Kalau pemerintah daerah sendiri yang mau bangun stadion ya mungkin dana APBD-nya tidak cukup. Tapi kalau dia disokong oleh swasta, pihak-pihak swasta, perusahaan yang ada di Kota Makassar, pastinya bisa. Dan kita bisa lihat bahwa Makassar ini banyak juga pengusaha. Betul. Cuman tidak maunya disentuh dengan pemerintah kemarin. Apa salahnya kita jalin komunikasi, kita bangun kolaborasi antara pemerintah kota dan juga pengusaha-pengusaha lokal. Dan pastinya ketika pengusaha lokal ini ikut andil, maka stadion ini milik warga Kota Makassar, bukan milik seorang perorangan, tapi milik semua masyarakat Kota Makassar. Dan semua punya rasa memiliki pastinya, Kak. Bahwa stadion ini kita harus jaga sama-sama, kita harus perhatikan sama-sama, karena yang membangun ini kita semua, bukan bilang pemerintah provinsi, pemerintah kota, tapi kita semua yang ada di Kota Makassar ini pasti punya rasa memiliki yang lebih tinggi. Karena ada kolaborasi dalamnya untuk membangun. Nah, kecuali memang pemerintah kota tutup diri, menutup diri untuk membangun sendiri ya. Pastinya orang bilang ya rusaki dia bukan punya aku. Tapi kalau ada kolaborasi yang terjalin, ada komunikasi yang baik antara pemerintah Kota Makassar dan juga pihak swasta nantinya, pasti semua orang merasa memiliki. Iya, betul. Begitu. Yang penting itu memang rasa memiliki begitu ya. Kalau kita merasa bahwa punya ini stadion, berarti kita rawat sama-sama. Kita harus sadar dan dalam kesadaran itu kita harus punya rasa memiliki bahwa kami yang punya ini stadion, kami yang punya sarana olahraga ini. Harusnya kami juga yang bisa jaga. Tapi kalau kita tidak ada kolaborasi dalamnya ya yakin dan percaya rasa memiliki itu tidak ada. Dan di antara 5 kota besar yang ada di Indonesia cuma Makassar yang tidak punya stadion. Alhamdulillah kemarin di Medan sudah ada juga, Jakarta ada Mi2 juga stadionnya, ada GBK dengan JIS, di Bandung lebih-lebih, Surabaya, Jawa Timur juga lebih-lebih banyak lagi stadion. Ya? Terus kakak kita setiap main di Makassar itu supporter luar ini tertarik datang ke Makassar. Saya ingat waktu kita main di Matoangin, kami pernah jamu teman-teman bonek itu sekitaran 350 orang sampai 500 orang. Itu kami sediakan sama fasilitasnya, mulai dari tempat tidurnya, makannya, kepulangannya kami fasilitasi. Inilah yang menjadi daya tarik teman-teman supporter untuk datang ke Makassar. Tapi hari ini orang mau datang ke Makassar dari stadion, harus ke Parepare. Kemarin terakhir bonek waktu ke Parepare itu ada sekitaran 400 orang, kita sediakan semua fasilitas. Mau dia yang berangkat dari Makassar atau mau dia yang berangkat dari Pelabuhan Parepare, kita sama-sama. Dan ini yang menjadi
satu simbol bahwa stadion ini bukan hanya untuk keinginan supporter PSM, tapi untuk supporter klub Liga 1. Dan itu sudah dideklarasikan pada saat kita Jambore Nasional supporter di Bojonegoro. Semua teman-teman supporter menginginkan adanya stadion di Kota Makassar. Tapi ini bisa terwujud kalau itu lagi pemimpinnya terkoneksi sampai ke nasional, pusat. Tapi kalau pemimpin yang ke depan tidak sejalan dengan nasional, ya kita harus jadi tim musafir. Kita harus menikmati PSM di Parepare ataupun di Batakan. Dan terkait supporter memang kita melihat bahwa belakangan ini atau akhir-akhir ini kita sudah damai begitu ya. Siapapun yang datang, supporter manapun, klub manapun yang datang ke Kota Makassar ataupun juga ke Sulawesi Selatan pada saat stadion masih aktif begitu, kita jamu dengan baik, bukan malah bermusuhan begitu ya. Alhamdulillahnya orang senangnya ke Makassar karena kan supporter Makassar ini kenal keras. Tapi ketika dia datang ke Makassar, teman-teman Bonek, The Jack, Boboto, Kacung datang ke Makassar ini terjamu dengan baik. Malah kami pastikan keselamatannya. Dan ketika kami juga ke daerahnya masing-masing, dijamu juga kita dengan baik. dijamu juga dengan baik. Kita cuma pakai baju PSM Makassar, kita keliling kemana-mana, pakai baju PSM, tidak ada yang mau ganggu kita. Karena kita adalah teman. Kita ketika dia datang ke Makassar, kita jamu dengan baik. Kita ke sana juga pun sebaliknya. Jamu dengan baik. Dan teman-teman PSM, supporter PSM Makassar, saya rasa merindukan hal itu. Gitu ya, dan satu-satunya supporter yang hari ini keliling Indonesia bisa pakai jersey klubnya, supporter PSM. Saya ke Surabaya pakai jersey PSM diterima dengan baik. Saya ke Jakarta pakai jersey PSM terima dengan baik. Ke Bandung, kemana-mana deh. Pokoknya penerimaan itu ada. Dan ini yang kami rindukan. Bagaimana kita bisa kembali menjamu teman-teman yang dari luar. Kan tidak enak juga kalau kita terus dijamu tuh kakak. Sebentar dia bilang ini daeng. Dia terus yang ke daerah, kita tidak pernah ke dia kan. Karena kita sangat mau tapi tidak ada stadion, kasihan. Tapi insya Allah kalaupun ada stadion ya pastinya antusiasme ini akan kembali. Kalau di Kalimantan juga kan kita yang mau menjamu, kita juga yang malah dijamu. Tuan rumah juga kita cerita tuan rumah tapi kita tamu juga di sana. Betul. Jadi, karena bukan home besta. Itulah pentingnya mungkin. Nah, sementara kemarin kan pertandingan terakhir PSM Makassar di Stadion Parepare, setelah itu Stadion Parepare B.J. Habibie mengalami revitalisasi begitu, renovasi. Nah, setelah mungkin nanti stadion itu rampung, bagaimana kemudian tanggapan dari Sehati? Apakah ya udah di Parepare aja atau tetap kita ini bersikukuh harus ada di Kota Makassar juga? Jadi PSM ini kalau dari namanya kita bisa lihat persatuan sepak bola Makassar. Iya betul. PSM ini terkenalnya Makassar, bukan PSM Parepare. Jadi kalau kami dari pihak Sehati, walaupun insya Allah nanti dalam waktu dekat stadion B.J. Habibie sudah bisa dipakai dan rampung, kami akan tetap memperjuangkan. Kak Seto dan Kak Rizky akan tetap memperjuangkan bagaimana stadion ada di Kota Makassar. Karena PSM ini adalah home base-nya di Makassar. Betul. Bukan Parepare. Syukur-syukur kita ada kota tetangga yang bisa meminjamkan. Tidak harus lagi pesan pesawat, pesan tiket kapal. Kita hanya cukup ambil motor, ya perjalanan 3-4 jam ke Parepare. Tapi kalau kita sudah ada stadion di Makassar, walaupun kita masih kerja pulang sore, kita masih dapat ya. Tapi teman-teman yang kerja hari ini kalau dia pulang jam 5 sore, terus kita pertandingan malam, resiko capek itu lebih besar untuk terjadi kecelakaan ketika mau ke Parepare. Apalagi biasa saking cintanya nih, sudah capek di kantor tapi tetap maksa untuk datang nonton begitu. Dan banyak supporter yang begitu kakak. Walaupun dia kasihan pulang jam 4 sore, lihat jamnya masih dapat gini, tapi ngebut ke Parepare. Belum lagi hujan apa. Hujan. Gitu. Keselamatannya ini yang kita pikir, teman-teman. Kami berpikir keselamatannya. Tapi kalau di Makassar stadionnya, jauh-jauh Sudiang lah. 30 menit kalau dari tengah kota ke Sudiang. Berarti masih dalam Kota Makassar. Iya, masih dalam Kota Makassar. Tapi kalau kita harus menyeberang 4-3 kabupaten, wah bahaya juga kasihan. Karena kemarin itu sudah ada
4 sampai 5 orang korban. Korban. Ketika dia perjalanan ke Parepare, perjalanan pulang dari Parepare ke Makassar. Iya. Apalagi di momentum juara kemarin itu. Iya, iya, betul. Saya ingat juga waktu itu kami pernah mengundang supporter dari PSM yang dia ini satu keluarga naik bentor ke Parepare. Iya, jadi anak, suami, istri naik bentor ke Parepare. Kalau hujan ya kehujanan dalam bentornya dan lain sebagainya. Itu kita lihat perjuangan supporter itu untuk mendukung klub kebanggaan begitu ya. Nah kalau ada stadion di Makassar itu tidak akan terjadi mereka kehujanan naik bentor ke Parepare. Dan pastinya dia lebih enak dan dia lebih nyaman karena perjalanan dari rumahnya ke stadion itu dekat. Saya sempat ketemu di jalan waktu kita ke Parepare, sempat ketemu dengan DM Bentor itu, di mana dia harus kasih duduk anaknya, istrinya di depan kasihan. Kalaupun ada ikut mungkin ponakan atau tangganya, ada pasti dia bonceng di belakang. Ini sampai Parepare Pak naik Bentor, belum bensinnya, belum kalau ada kerusakan di motornya. Ini belum semua kalau pulang tengah malam ini semua yang harus kita perhatikan karena keselamatan itu jauh lebih penting sebenarnya. Cuman karena memang cinta itu buta dan kegilaan itu ada, apapun ini pasti kita terobos Kak. Mau ke Parepare, mau ke Balikpapan, mau kemana pasti kalau kita cinta dan kita rasa nyaman dengan PSM ya kita pastinya ikuti kemanapun dia pergi. Nah, kalau kalau Kak Seto sendiri, kalau dari tanggapan Kak Fajri melihat beliau ini orang yang memang juga suka nonton bola kah atau seperti apa? Jadi Kak Seto ini suka nonton dan hobi main bola. Kami tiap minggu di Sehat itu ada memang jadwalnya tiap minggu kita main mini soccer. Tadinya mau main sepak bola di lapangan besar tapi kan karena ada stadion. Kok ada stadion ini? Mini soccer mau pendel Fajri. Kita main mini soccer tiap minggu. Ini terjadwal. Karena salah satu cara dia Kak Seto menghilangkan penat dan juga mungkin olahraga boring setiap hari di kunjungan ya berolahraga dan olahraganya mini soccer. Kita main bola sama-sama. Terus kita biasa juga jogging. Nah ini jogging kita kan akhirnya hari ini teman-teman yang suka running ini joggingnya di Petarani, di CPI. Tapi kalau ada stadion, tapi pakai jogging tracknya dan itu lebih enak karena alas jogging tracknya itu pasti ada standarnya juga. Di mana-mana memang stadion di luarnya itu kan orang lari gitu ya. Orang pakai kawasan stadion itu juga jogging. Kita bisa pakai bagian dalamnya juga. Yang atlet-atlet ini juga kan tempat latihannya ada. Hari ini atlet yang atletik khususnya lari kalau dia mau latihan harus ke Sudiang di Stadion BIN itu. Tapi tidak layak juga. Ini yang harus diperhatikan sebenarnya. Bahwa stadion itu bukan hanya untuk sepak bola. Tapi untuk beberapa cabang olahraga yang ada di Kota Makassar. Karena atlet nasional yang tempo hari mendatangkan emas di Olimpiade untuk angkat besi itu lahirnya di Matoangin. Dia latihan di Stadion Matoangin. RW ini tempat latihannya Matoangin. Tapi hari ini dibongkar tempat latihannya, tinggal sejarah dan tidak tahu kapan mau dibangun. Ini kan jadi miris untuk kita. Makanya kami kemarin ketika menyatakan bahwa kami ikut bersama Sati, kami hanya menitipkan ke Kak Seto dan Kak Rizky bahwa stadion ini harus ada. Karena semua kalangan ada di dalam situ. Mau dia pejabat, mau dia pelajar, mau dia pengusaha, mau dia tukang parkir, mau dia tukang bentor, semua ada. Karena semua cinta dengan yang namanya klub kebanggaan PSM Makassar. Bahkan sekarang PSM Makassar juga punya supporter cewek begitu ya. Dan itu juga cewek ada. Iya, dan juga cukup beresiko kalau misalnya kita sebagai perempuan harus jauh-jauh pergi ke Parepare misalnya ataupun ke Kalimantan dan sebagainya. Kita kan cewek itu rempong gitu ya. Kita kan cewek kalau mau masuk stadion ini harus nyaman tuh kan. Harus diperhatikan make up tak dulu, outfit tak masuk stadion. Nah, kalau kita jalan ke Parepare, Makassar make up memang kalau naik mobil ya paling kasat kusut. Naik motor nempel juga debunya. Itu sampai Parepare cari pasti lagi tempat persinggahan.
betul. Entahkah hotel yang disewa lagi, homestay atau bagaimana. Tapi kalau kita di Makassar dari rumah ke stadion saja selesai. Dan pasti kita merasa nyaman. Itu. Betul juga, dan Iya. kalaupun memang stadion sudah ada, pasti itu akan menjadi pusat tempat berolahraga begitu Iya, ya, tiap apalagi sore kah, tiap hari Minggu kah, dan itu juga akan menumbuhkan perekonomian masyarakat sekitar. Pasti akan banyak yang berjualan dan lain Ya. sebagainya. Kita bisa lihat hari ini bahwa olahraga yang lagi tren itu di kalangan masyarakat ya running toh pastinya. Apalagi kalau ada di stadion, jogging tracknya ada, kawasannya kita bisa pakai untuk running juga kan enak. Orang akhirnya olahraga ya di tempatnya, memang orang berolahraga bukan lagi di pinggiran jalan. atau apa Iya, itu seperti kan juga sebenarnya membahayakan ya Iya. kalau kita lari di memang tempatnya orang berlalu lalang setiap hari. Kalaupun memang sudah ada stadion, kita bisa menjadikan di sana itu pusat olahraga. Jadi orang yang di Sudiang juga sudah tidak jauh lagi Iya. ke CPU untuk lari begitu, sudah punya tempat juga. Meskipun begitu, orang di kota juga bisa Iya. datang ke daerah Sudiang. Nah, terakhir mungkin Kak sebagai pemantik dan juga ajakan kepada para supporter begitu, supporter PSM Makassar, untuk bagaimana supaya kita ini sama-sama mewujudkan stadion ini bakal ada di Kota Makassar melalui Sehati. Silahkan. Ya, jadi untuk rekan-rekan supporter dan juga pecinta olahraga yang ada di Makassar, pastinya jangan salah pilih pemimpin. Pastikan bahwa pemimpin yang kita pilih ini adalah orang yang betul-betul punya konektivitas sampai ke nasional dan bisa menjadi penyambung keinginan teman-teman yang ada di Kota Makassar ini, khususnya untuk stadion, bisa dia bawa ke nasional. Dan kami lihat potensi itu ada di Kak Seto dan Kak Reski. Karena keduanya adalah pemimpin muda, usianya memang masih muda, tapi pengalaman untuk memimpin satu pemerintahan dan legislatif itu ada. Ini perpaduan yang pas memang. Kak Seto pernah menjabat sebagai bupati, kepala daerah, Kak Reski pernah menjabat sebagai anggota legislatif di DPRD provinsi. Satu sudah tahu bagaimana caranya membangun, yang satu sudah tahu bagaimana caranya menganggarkan untuk bisa ada stadion. Begitu kami berharap teman-teman supporter dan juga pecinta olahraga ya jangan salah pilih pemimpin lah. Pilihlah pemimpin yang memang betul-betul punya niat, punya kemauan, dan punya konektivitas komunikasi hingga ke pusat. Karena kita tahu bersama Pak Prabowo juga ini senang bangun stadion atau lapangan. Bahkan kemarin di daerah Jakarta Utara beliau bangun lapangan terapung. Nah, jadinya ketika ada komunikasi yang padu dari Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan hingga ke nasional, pasti cepat atau lambat pembangunan itu akan terrealisasi. Dan dengan bangganya kita bisa kembali mendukung tim kebanggaan kita di kota kita sendiri, Kota Makassar. Dan ini akan menjadi aset bukan hanya untuk kita, tapi untuk anak dan adik-adik cucu kita ke depannya. Gitu, Kak. Iya, baik. Dan juga semoga memang stadion ini memang sudah selalu diinginkan begitu ya, dari dulu oleh supporter PSM Makassar dan juga seluruh masyarakat Makassar bahkan Sulawesi Selatan. Karena kita tahu bahwa klub kita PSM Makassar tidak hanya besar di Kota Makassar tapi juga sudah mendunia, bahkan ya sudah banyak setiap kota yang ada di Indonesia pasti ada orang Makassar, orang Bugis, supporternya Mandar sudah dan di mana-mana Toraja. ya. Pastinya ketika ada PSM yang datang ke kotanya, dia bilang timnya kampungku. Bahkan kami sampai ke Singapura, Thailand apa kalau ada pertandingan AFC itu selalu pasti ada supporter PSM. Karena memang PSM ini ya milik semua orang yang ada di Sulawesi. Karena cuman PSM satu-satunya tim dari Sulawesi yang bermain di Liga 1. Iya, betul. Jadi penting untuk mengadakan stadion di kota dunia ini. Kan Baik. kita di branding kota dunia, kota makan enak, tapi kalau tidak ada stadionnya, betul. sama saja bohong kalau saya, Kakak. Iya. Baik, terima kasih Kak sudah Kasih, hadir Kakak. di studio kita. Semoga sehat-sehat selalu, tim-tim Amin, Sehati sampai ini kan sudah
3 minggu lagi begitu ya, 3 minggu lagi menuju Pilkada serentak 2024. Nanti kita akan melihat siapa yang akhirnya memimpin Kota Makassar. Insya Allah kalau sehati menang, kita nantikan stadionnya di Kota Makassar, bukan di kota lain. Ya, pokoknya kalau satu menang kita jadikan Makassar nyaman. Oke, Makassar nyaman untuk sepak bola juga ya? Untuk sepak bola, untuk UMKM, untuk pendidikan dan lingkungan untuk semuanya. Oke, baik, terima kasih. Terima Salam kasih, untuk teman-teman Kakak. sehati Kak. Semoga Siap, selalu siap. semangat sampai nanti Amin. pada selesailah semua urusannya di Ya. Pilkada serentak 2024 ini. Dan juga kepada Tribuners, terima kasih sudah menyaksikan program kita pada sore hari ini. Jangan lupa untuk tetap saksikan program menarik lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur, Mata Lokal Menjangkau Indonesia. Saya Ilu Devi Sania beserta narasumber dan juga seluruh kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Salam politik, Ewako PSM. Ewako. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.